Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya membahas Aman Mineral Internasional ya, kodenya AMMN. Kita lihatnya kinerjanya menarik ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Ya, oke kita langsung aja ke analisis ya. Untuk AMMN, ya AMMN, ya yang selalu kita cek suhu riwayat pembagian dividen. Nah, kenapa gitu ya harus dilihat gitu riwayat pembagian dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang stabil, yang bagus, yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi kemungkinannya cuma tiga gitu ya. Yang pertama gitu ya, perusahaannya itu ya belum stabil gitu ya, atau ada masalah dari bisnisnya. Yang kedua, cuman untung di atas kertas aja ya. Yang ketiga, ya perusahaan tersebut hanya memperkaya owner sahamnya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya, jadi dia nggak memperkaya kita pemegang saham lainnya. Nah, atau ada juga yang terakhir ya, mungkin baru IPO bisa jadi gitu. Nah, cuman untuk aman ini saya sih nggak menemukannya riwayat pembagian dividen. Jadi kalau nggak ada riwayat bagian dividen ya saya asumsikan bisnisnya belum stabil ya, masih belum terbukti menghasilkan profit dari bisnisnya. Jadi kalau saya yang seperti ini bisa saya anggap sih nggak layak ya untuk dilihat lebih lanjut gitu ya. Meskipun kalau harga sama naik terus ya saya nggak peduli gitu ya, jadi nggak masuk kriteria saya close aja laporan keuangan dan cari saham lain. Oke, sekarang kita cek aja ya karena ini untuk request gitu ya. Jadi kita bahas gitu ya. Ini kita lihat ya, ini satuannya ribuan dolar USD ya, jadi ini kali 1000 dulu. Selalu kita cek kas tarakas ya. Kenapa kas tarakas ini harus kita cek gitu? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya itu nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi operasional terganggu atau mungkin ketiganya terganggu gitu. Jadi harus cukup nilainya ya. Dan untuk posisi kas tarakasnya si AMMN ini dia turun 100.000 ya, kali kurs aja 100.000 gitu. Kenapa turun nanti kita cek di laporan arus kasnya ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Langsung pilih saldo laba yang ini nilainya. Nah, kenapa saldo laba ini harus dilihat ya? Saldo laba ini adalah angka kunci terpenting untuk saya. Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri gitu ya, sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si AMMN gitu, si Aman Mineral ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 2,9 juta kali kurs. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya secara saldo laba ini nilai positif, menguntungkan ya. Harusnya bisa bagi dividen, tapi kenapa kok nggak bagi dividen? Gitu ya. Jadi saya ragu gitu, apa bisa jadi perusahaan cuma untung di atas kertas aja gitu, atau memang sedang ada masalah di bisnisnya ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu. Nih. Maaf ya, pilek saya lagi-lagi kamu sedikit, cuman ini udah jauh lebih baik. Oke ya. Nah, jadi kita lihatnya ekuitas milik gitu. Kenapa? Karena dari sini kita akan melihat rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Ini rasionya 1,38 ya. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,3 kali modal awalnya ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,3 miliar. Ya, tapi kemana dividennya? Kok nggak dibagikan gitu ya, itu aja sih pertanyaannya. Nah, jadi perusahaan ini memang secara PBV memang dihargainya premium ya, di 5,75 untuk perusahaan yang belum pernah bagi dividen gitu ya. Buat saya sih kemahalannya, saya cari yang di bawah 1 juga gitu. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian laporan laba rugi ya, langsung cek ke ini ya, net salesnya ya, penjualan bersih, revenue-nya. Kenapa penting gitu ya? Karena perusahaan yang bertumbuh itu perusahaan yang pendapatannya cenderung naik ya. Jadi pendapatannya adalah pos keuangan satu-satunya menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya, yang melihat inti efisiensi perusahaan, yang melihat produk atau barang yang dijual si perusahaan itu relevan untuk customer, digunakan customer, dibutuhkan oleh customer ya. Dan ini kita lihat nih, ini pendapatannya turun ya. Turunnya berapa persen? Turunnya 78% ya gitu. Kalau turun gitu ya, kenapa bisa turun ya, teman-teman cari beritanya. Cuman kalau dari sisi saya yang biasa baca laporan keuangan, bisa dibilang produknya mungkin udah kurang dibutuhkan atau lagi nggak dibutuhkan sama customernya
gitu ya. Jadi turun gitu. Jadi customer ada kompetitor lain yang lebih menarik daripada si Aman. Saya pilih aja produk tersebut dari perusahaan tersebut gitu ya, perusahaan lain gitu. Simpelnya kayak gitu aja ya. Jadi ini pendapatannya turun ya. Ini lumayan juga ya turunnya. Nanti si penjualnya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba bruto. Penting ya, laba bruto ini dilihat. Kenapa? Karena laba bruto ini yang tadi untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Kalau gross profit margin ini 24%, berarti bisa teman-teman menjual barang 100.000, ambil laba kotornya itu 24.000. Ya, jadi 76 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu, ini drop. Ya sebelum ini kuat nih, gross profit marginnya tinggi, bisa jadi ya karena AMM ini kan dia tambang ya, kalau nggak salah tembaga atau apa gitu ya, mungkin apa ya namanya, mungkin harga jualnya mungkin lagi rendah gitu ya, jadi ya perusahaan komoditas seperti ini dia nggak bisa mendapatkan harga suka-suka gitu. Cuman koreksi ya kalau saya salah, karena kadang saya nggak begitu hafal sih inti bisnis dari tiap perusahaan ya. Nah, kita memang harus cari margin laba kotor perusahaan yang GPM setinggi mungkin gitu ya, sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena si laba bruto semakin dia besar, maka net profitnya juga akan semakin besar. Ya, jadi si laba kotor itu nanti kan dikurangi oleh beban operasional, beban lain-lain gitu ya, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba periode berjalan yang ini nilainya. Ya, dan ini kita lihat nih, perusahaannya anjlok ya penjualannya laba bersihnya. Sebelumnya ini positif 717.000 kali kurs, sekarang rugi 178.000 kali kurs. Ya, jadi ini ya lagi susah gitu ya, lagi ada problem gitu ya di bisnisnya gitu. Jadi ya PR-nya negatif ya. Jadi ya perusahaan ini secara PR negatif sih, nggak profitable ya buat saya. Nah, ini sebelumnya juga kemahalan ya, PR-nya 29. Oke, lanjut aja, kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Selalu cek penerimaan kasnya nilai yang paling atas ini. Nah, teman-teman kenapa harus lihat ya laporan arus kas? Laporan ini sering dilupakan oleh berita dan analis, padahal ini penting untuk memvalidasi si laba rugi, yang terutama pendapatannya gitu lewat ini penerimaan kasnya gitu ya. Jadi kita lihat rasio penerimaan kas terhadap pendapatan. Jadi rasionya itu memang kalau bisa mendekati 100%. Kalau lebih kayak gini dia bagus. Ya, jadi kalau 130% itu ibaratnya teman-teman menjual barang 100 juta, customer-nya bayar 130 juta, lebih besar daripada harga penjualannya. Loh, kok bisa? Gitu ya. Bisa jadi customer itu melunasi utang-utangnya, gitu, perusahaan menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu. Jadi penerimaan kas ini harus besar. Karena tadi uang kasnya itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Gitu, jadi uang itu penting, kas tarkasnya penting gitu ya. Jadi jangan cuma lihat pendapatan aja, karena kalau pendapatan dia cuma di atas kertas aja, sifatnya akrual. Kalau kas dia berdasarkan uang yang diterima. Ya, jadi si Aman dia bilang pendapatan 544 juta USD ya. Lalu terima uang dari customer 709 juta USD. Nah, sekarang kita punya uang 79 juta USD nih. Kita bayar supplier 1,1. Wah, udah habis langsung kasnya, bayar bla 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 lain. Lihat net CFO-nya negatif ya. Kalau negatif artinya apa? Perusahaan ini nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, alias uangnya cuma habis bayar operasional aja, tuh bayar supplier aja ya, tuh bayar bayar royalti, pajak dari negara gitu ya, bayar operasional pokoknya. Ya lihat aja teman-teman, cuma terima uang 709 juta gitu ya misalnya, tapi harus bayar 1,1 miliar untuk supplier doang. Ya, ini belum termasuk ini gaji karyawan gitu. Ya, kalau teman-teman yang top manajemen, direksi, komisaris udah tinggal ambil gaji enak gitu ya. Perusahaan rugi, arus kasnya susah, nggak peduli, udah tenang, dapat gaji tiap bulannya. Tapi kita pemegang sahamnya gimana? Kita harus lihat, kita harus jeli seperti ini ya. Nah, kalau CFO-nya negatif seperti ini, kalau satu kali periode seperti ini saya masih tolerir ya, saya masih toleransi gitu. Tapi kalau di periode sebelumnya gitu dia negatif berkali-kali, berarti udah 2 tahun gitu ya, bisa dibilang 2 tahun periode bisnis dia nggak menghasilkan uang tunai ya. Jadi kalau CFO-nya negatif, nanti dia akan bergantung dengan suntik modal atau pinjaman ke bank. Kalau Anda meminjam ke bank, berarti ada bunga yang harus dibayar ya. Jadi ujung-ujungnya nanti pemegang saham nggak dapat apa-apa, karena uang nanti bakal habis hanya untuk ini, beban keuangan gitu, dan juga melunasi pinjaman. Jadi hati-hati ya. Jadi CFO-nya negatif, kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya. Nah, ini perusahaan ini masih berekspansi ya tuh. Perolehan aset tetap ya, masih belanja modal gitu ya, semakin lama semakin besar perusahaannya gitu, atau memelihara peralatan alat-alat produktifnya ya.
Yang bagusnya yang negatif seperti ini sebenarnya. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank ya, ini kita lihat ya tuh, nilainya plus ya CFF-nya. Yang tadi kan udah dijelaskan ya, perusahaan ini bergantung pada pinjaman. Tuh, penerimaan bank nilainya positif. Penerimaan bank jangka panjang nilainya positif. Ya kalau pelunasan pinjaman ya dia nilainya negatif. Kalau bayar dividen nilainya negatif tuh, jadi perusahaan ini gitu ya, dia bergantung sekali pada pinjaman untuk menutupi operasionalnya dan ekspansi usahanya ya, dan ada sedikit penurunan kas, jadi dia harus keluar uang dari dompetnya, maka ada penurunan kas ya. Jadi kalau pola arus kasnya seperti ini ya udah jelas ya, pemegang saham nggak dapat uang apa-apa, mau gimana bayar dividen, operasionalnya aja nggak nutup, untungnya ini yang ada selama ini berarti cuman untung di atas kertas aja buat saya gitu. Kayak yang sekarang ya, nggak kalau misalnya menurut saya ya, misalnya saya kasih contoh ya, periode sebelumnya misalnya ada yang tanya, Pak Edwin kok periode sebelumnya nggak bagi dividen, ini lihat aja, dari operasional cuma ngasih 598.000 ya, untuk uangnya dipakai untuk ekspansi usaha ya, kurang uangnya, cuma punya 598.000, ekspansi 1,3 ya. Nah jadi dia pinjam lagi ke bank, tuh nambah lagi utang ke bank, pemegang saham dapat apa? Nggak dapat apa-apa, kan uangnya dipakai ekspansi ya gitu. Jadi meskipun perusahaan yang ngaku untung dia 717.000, buat saya ini cuma untung di atas kertas aja gitu. Makanya buat saya penting lihat pembayaran dividen gitu ya. Jadi kalau pembayaran dividen tadi hanya perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu ya, titik, terbukti untung, makanya uangnya bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi ini ya cuman untung di atas kertas saja, pemegang saham belum nggak dapat apa-apa ya. Tapi kembali lagi nanti lihat aja ke periode-periode sebelumnya ya, periode-periode sebelumnya, periode-periode setelahnya. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk rasio lancarnya, jangka pendeknya masih aman nggak untuk kegiatan bisnisnya ya. Ini rasio lancarnya 2,6 dibandingkan dengan 1,2 ya. Jadi sebenarnya untuk secara rasio lancar aman. Untuk kas rasionya ini 676 dibandingkan 1,2, ini setengah ya. Jadi sebenarnya masih kurang kuat. Ya, jadi masih tinggi resiko. Ya, karena didukung dengan ini pola arus kasnya, lihat. Secara operasional aja nggak nutup ya tadi. Lalu kita lihat untuk rasio spesifiknya, rasio kas setara kas dibandingkan dengan short term debt-nya ya. Short term debt-nya ini 376 dibandingkan dengan mana nih, utang bank jangka panjangnya. Jadi memang tipis ya. Jadi memang dia masih sedikit aman gitu ya. Jadi masih oke. Cuman kembali lagi secara operasional nih perlu ada perbaikan usaha ya. Jangan sampai ini habis hanya untuk bayar operasional aja. Itu jadi untuk jangka pendek buat saya ini resikonya menengah ya, agak lumayan beresiko ya. Lalu untuk jangka panjangnya ini 7,8 dibandingkan dengan ekuitas daerah di atas 1 ya gitu. Jadi ya untuk jangka panjang agak lumayan beresiko, apalagi ini pinjaman banknya 5,7 dibandingkan dengan ekuitasnya, jadi long term debt to equity-nya ini lebih besar dari 1 ya. Jadi hati-hati ini, jadi menurut saya jangka panjang juga agak beresiko untuk AMMN ya gitu. Cuman kembali gitu ya, setelah kita pindahkan data-data keuangannya gitu ya, ya jelas tadi ya perusahaan ini buat saya belum menarik ya. Kenapa? Nggak ada pembayaran dividen, berarti bisnisnya ya belum stabil nih kan, belum stabil gitu ya. Terus juga ya untungnya masih di atas kertas aja gitu ya. Dan ya jangan sampai lah ya kedepannya dia terus seperti ini, jangan gitu ya, harus ada perbaikan. Meskipun saldo labanya positif ya, dia bilang udah untung 2,9 ini ya juta kali kurs ya. Nah untuk perusahaan seperti ini yang nggak pernah ada riwayat pembagian dividen, dihargainya premium ya 5,75, PBV-nya PR negatif ya, dan pola arus kas tadi udah dijelaskannya ini nggak sehat ya, belum nggak sehat, jadi ya belum menarik. Nah cuman teman-teman harus ingat ya bahwa analisis laporan keuangan itu dia hanyalah sedikit dari ya, sebagian kecil dari analisis fundamental ya. Jadi dan dia hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi Q4 sekarang berjalan, ke depannya gimana saya nggak tahu ya. Silahkan teman-teman analisis sendiri, silahkan proyeksikan sendiri ke depannya masih aman atau nggak, masih bagus atau nggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pembahasan analisis laporan keuangan ini hanya membahas kinerjanya berdasarkan laporan keuangan ya, bukan kita bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau harga sahamnya naik terus, turun terus, ya itu nggak dibahas ya. Silahkan aja, itu preferensi masing-masing. Nah jadi buat teman-teman setelah kita lihat seperti ini, nggak tahu nih buat teman-teman apakah dengan harga 6.500 ini masih murah nggak ya berdasarkan harga tanggal 15 Desember. Kita boleh sharingkan pendapatnya teman-teman tentang perusahaan ini di kolom komentar. Oke teman-teman, itu aja itu ya yang saya bisa sharingkan gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham atau ada
pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar ya supaya nanti saya respon. Dan juga saya terbuka gitu untuk kerjasama, kolaborasi, dan sponsorship gitu. Silahkan yang berminat bisa hubungi saya ya, kontak saya ada di screen juga dan ada di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.